Hai semuanya, hari ini aku mau bahas soal Frozen 2 dan kenapa aku gak suka film ini. Wow, video yang sangat positif ya, Le. Anyway, aku yakin kalian udah pernah dengar tentang Frozen ataupun Frozen 2 yang keluar kurang lebih kayak 1 tahun yang lalu. Sebenarnya aku suka Frozen. Aku nonton Frozen yang pertama pas aku SMP dan literally aku jatuh cinta. Aku merasa film Frozen yang pertama itu adalah film Disney yang terbaik. Dan seperti banyak anak umur 9 tahun pada masa itu, aku gak bisa stop nyanyiin lagu Let It Go. Mereka punya banyak lagu yang bagus, dan ceritanya juga aku sendiri suka plotnya. Aku suka plot twist dimana spoiler Hansa itu jahat. Dan aku harus bilang, aku suka banget sama karakter Elsa. Menurutku dia cantik, keren, bajunya juga keren, dan karakter arc-nya tuh juga lumayan gitu. Walaupun jujur aku lebih suka Elsa yang ini sih dibandingkan yang ini. Dan setelah 4-5 tahun berlalu dari Frozen pertama, Frozen kedua keluar. Aku excited, tapi entah kenapa pas trailernya keluar itu, which is, aku inget banget, trailernya tuh ada Elsa sedang berusaha menerjang ombak gitu ya. Aku jujur aja gak merasakan hype-nya gitu. Kayak banyak orang yang bilang kayak, oh ini my god, trailernya keren banget, atau Elsa jadi keren banget. Ya emang keren sih, cuman gak ada artinya apa-apa gitu loh. Karena itu memang murni si Elsa cuman menerjang ombak dan kita gak dikasih konteks apa-apa gitu loh. Jadi menurutku itu trailer gak ada arti apa-apanya buat cerita. Kemudian ya akhirnya aku nonton Frozen 2, walaupun sebenarnya agak telat sih dibandingkan orang-orang pada umumnya. Karena jujur aku baru nonton Frozen 2 di awal tahun 2020 dan ya setelah aku nonton ada mixed feeling sih. Aku akuin Frozen 2 itu tuh keren banget animasinya. Detailnya, detail baju Elsa, Sulaman Manik di bajunya itu tuh kayak wow. Tapi selain itu menurutku I'm not so impressed with it, and this is why. Personally menurutku plot Frozen 2 itu terlalu dewasa untuk film Disney. Keren sih sebenarnya Frozen 2 itu mencoba mengambil tema tentang kolonialisme. Tapi menurutku entah kenapa terlalu deep aja konsepnya untuk anak-anak. Mungkin ya kalau dipikir-pikir ya emang audiensnya Frozen kan udah tambah gede ya. Karena jarak antara Frozen yang pertama dan Frozen yang kedua itu kayak antara 4-5 tahun. Tapi ya menurutku masa anak-anak umur 9 tahun yang baru pertama kali nonton Frozen bakal ngerti soal penjajahan gitu loh. Dari situ aja sih menurutku udah banyak tanda tanya sih. Masalah yang kedua, aku personally gak seberapa suka bagaimana karakter Elsa digambarkan dalam film ini. Frozen 2 ini kan memang fokus ke kisah bagaimana Elsa mendengarkan panggilannya untuk menjadi The Fifth Spirit. Meninggalkan semua hidupnya yang lama, tata kerajaan, keluarganya, untuk menjalankan panggilan hidupnya. Tapi entah kenapa ini membuat karakter Elsa tuh jadi begitu egois. Contohnya nih ya, di tengah film kan Anna membuat Elsa berjanji kalau mereka tuh bakal terus bareng-bareng apapun yang terjadi, mereka tuh bakal melewati semuanya bersama-sama. Dan ya, Elsa berjanji, tapi kalian tahu apa yang terjadi beberapa menit kemudian? Elsa literally ngirim Anna pergi. Kalian mungkin kayak, ya mungkin Elsa nggak mau Anna kenapa-kenapa, biar untuk keamanan Anna gitu Elsa melakukan hal itu. Tapi ya, ayolah, Anna literally bisa melindungi dirinya sendiri. Jadinya kesannya kayak Elsa tuh menomorduakan keluarganya gitu loh. Dan istilahnya dia kayak mau ditinggalkan sendiri. Padahal keluarganya tuh kayak super supportive buat Elsa. In fact, kalian tahu apa? Anna itu kayak the most valuable character and the most underrated one in this narrative. Dia super supportive terhadap kakaknya. Dan bahkan langsung mendukung keputusan kakaknya saat dia tuh pengen meninggalkan Arendelle. Anna tuh super bertanggung jawab, dan kalau dua karakter ini dibandingkan ya, karakter mana yang harus jadi panutan anak-anak? Personally, aku akan jawab Anna. Tapi apa yang Disney lakukan? Mereka istilahnya di Frozen 2 ini kayak menganak emaskan Elsa, menaruh dia di spotlight di Frozen 2. Coba kalian bandingkan berapa banyak lagu yang Elsa nyanyiin dibandingkan Anna. Kan dari situ aja kelihatan gitu loh, kalau misalnya Elsa tuh diistimewakan. Terus lihat aja dari actionnya Elsa, scene dia ngelawan ombak, scene ngelawan apinya si Bruni, lalu pas dia di Anto Halan, itu kan fokusnya Elsa semua gitu loh. Satu-satunya scene yang jadi spotlightnya Anna itu cuman pas dia harus ngancurin tanggul dan pas Olaf mati. Bahkan tadinya di trailer itu ada scene yang dimana si Anna tuh kayak menghunus pedang, dan itu akhirnya tuh gak dipakai sama sekali dalam filmnya. Frozen 2 sayangnya plotnya cukup cetek. Gak ada yang beda dari Frozen pertama. Keduanya sama-sama menceritakan tentang bagaimana Elsa itu menemukan jati dirinya. Bedanya yang di Frozen pertama akhirnya dia kembali ke Arendelle dan menjadi ratu dari Arendelle karena dia sudah berhasil mengontrol kekuatannya ceritanya. Tapi entah kenapa di Frozen kedua kekuatannya tambah besar dan dia tidak bisa mengontrol kekuatannya lagi, dan akhirnya dia meninggalkan Arendelle. Naratifnya Frozen 2 ini kesannya menurutku kayak nge-cancel plot film sebelumnya gitu loh. Kayak buat apa
si Elsa udah pergi jauh, terus dia balik lagi, terus sekarang dia pergi jauh dan gak akan kembali lagi. Gak konsisten gitu loh. Overall, memang terlalu fokus ke perjalanan Elsa mencari jati dirinya, dan entah kenapa nggak seberapa mengharukan dibandingkan Frozen pertama. Suara yang memanggil Elsa pun selama film Frozen 2 ini ternyata kayak entah nggak jelas wujudnya apa. Dan ayolah, dari 4 elemen air, udara, tanah, dan api, es bisa jadi elemen kelima gitu loh. Kayak apa maksudnya gitu loh. Satu-satunya penjelasan yang ada di dalam Frozen 2 ini adalah kalau misalkan mereka bilang es itu bisa menyimpan memori. Dan kalian tahu apa? Penelitian yang mengklaim tentang es itu bisa menyimpan memori itu sebenarnya masih diragukan kebenarannya. Jadi overall bad storytelling dan bad research for me. Soal rating film ini ku kasih 4 dari 10. Ini agak sulit sih nentuinnya jujur aja, karena aku merasa perasaan kecewaku ini pengen ngasih lebih rendah dari angka 4. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, secara visual film ini lebih dari 4. Dan kalau dipikir-pikir ya mungkin ada sedikit emotional factornya yang mempengaruhi judgementku ini. Tapi sebagai orang yang suka banget sama Frozen pertama, aku super kecewa nonton film Frozen kedua. Tapi ya sebenarnya sudah bisa nebak sih kalau misalnya hasilnya nggak bakal memuaskan. Mungkin karena aku punya ekspektasi terlalu tinggi juga ya sama sequelnya Frozen. Cuman yang bikin aku agak nggak terima adalah banyak orang yang menganggap Frozen 2 itu bagus. Mungkin ya tipe-tipe orang yang suka musical gitu karena oh my god lagunya keren atau gimana, animasinya juga keren. Ya aku akui itu emang iya, cuman secara plot why do you think this movie is good? Tapi in the end of the day, kayaknya percuma juga kalau misalnya aku masih debat sama orang yang tergila-gila sama Frozen 2. Jadi ya akhirnya aku let it go aja. Oke, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pikir Frozen 2 itu film yang bagus dan lebih bagus dari yang pertama? Atau enggak? Anyway, jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!